Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para inisiator, para aspirator dari Forum KTI. Saya melihat banyak wajah-wajah cerah pada hari ini. Mudah-mudahan sudah pada segar, sudah sempat istirahat semalam. Nah, kebetulan saya di sini dapat saya mendapat slot pertama. Jadi ini tantangan yang cukup besar karena ya mungkin sebagian masih belum bangun atau juga masih belum hangat lah. Dan mohon maaf kalau misalnya ekspektasi saya nggak bisa memenuhi ekspektasi bapak ibu-ibu sekalian. Soalnya kalau misalnya dibandingkan dengan yang kemarin, kita kemarin melihat banyak presentasi yang sifatnya aspiratif, ada lagu, ada yang menari. Mohon maaf saya dua-duanya nggak bisa, jadi ya saya coba bantu dengan mungkin presentasi yang cukup singkat dan mudah-mudahan ini bisa jadi semacam pemanasan untuk presentasi berikutnya. Oke. Mohon maaf kalau gitu saya di bawah saja. Oke, jadi dari pengantar tadi memang kurang lebih yang saya akan bicarakan adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan sedikit berbeda dengan presentasi kemarin, yang sebagian besar adalah sifatnya inisiatif-inisiatif atau praktik-praktik cerdas dari yang berawal dari masyarakat yang diadopsi oleh mungkin oleh pemerintah daerah setempat dan lain sebagainya. Presentasi saya kali ini sifatnya mungkin lebih top down gitu ya. Ini saya ingin membicarakan salah satu inisiatif yang merupakan inisiatif yang berawal dari Forum KTI itu sendiri. Ini berawal di tahun 2004, di mana pada saat itu ada permintaan dari pemerintah Provinsi Papua, Pak Gubernur waktu itu ingin melihat bagaimana caranya agar alokasi anggaran di Papua bisa lebih baik. Nah, ini juga akhirnya di follow up dengan ada dukungan dari Forum KTI yang kedua waktu itu di Makassar yang mensupport berlanjutnya keberadaan kegiatan ini. Dan ini permintaan yang awalnya dari datang dari kawasan timur itu sendiri, akhirnya kita coba bangun bersama, baik dengan dukungan dari Bank Dunia, dukungan donor lain, dan juga di sini ada dukungan yang sangat besar dari Yayasan Bakti yang ketika pada saat itu masih disebut sebagai SOFE, Support Office for Eastern Indonesia. Dan kalau misalnya saya melihat di sekeliling ruangan ini, saya melihat banyak wajah-wajah yang familiar, yang banyak berjasa, yang ikut membantu mendukung berjalannya kegiatan ini. Oke. Nah, kegiatan ini adalah pada intinya kita bicara tentang pengelolaan keuangan daerah. Begitu kita bicara pengelolaan keuangan daerah, ada dua hal yang langsung muncul langsung terpikir oleh kita. Yang pertama kita bicara anggaran, yang kedua kita bicara proses pengelolaannya itu sendiri. Proses-proses administratif atau tahap-tahapan yang harus dilalui dalam mengelola anggaran. Nah, tujuan ini memang program ini tujuan utamanya adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah ini kinerjanya bisa ditingkatkan. Dan dalam melakukan kegiatannya itu sendiri kita bekerja sama banyak dengan pemerintah daerah di provinsi-provinsi yang memang ikut dalam program ini dan juga para pemangku kepentingan di daerah itu sendiri. Dan salah satu yang kita pemangku kepentingan ini yang paling besar perannya di sini adalah dari pihak universitas. Kenapa pihak universitas? Karena kegiatan ini terbagi dalam dua tahap. Yang pertama adalah tahap yang sifatnya diagnostik, yaitu melakukan analisis. Ini yang dilakukan oleh teman-teman dari universitas di provinsi-provinsi yang ikut dalam kegiatan ini. Dan juga nanti pada tahap kedua, pada tahap kegiatan capacity building-nya, itu juga akan dilaksanakan oleh teman-teman dari universitas di daerah. Nah, secara umum manfaat apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Kita bisa melihat bahwa yang kita harapkan dari sini intinya adalah tujuannya bukan membuat laporan, tujuannya bukan capacity building,
tujuan utamanya adalah kita ingin adanya knowledge management atau bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa dikelola dan dimanfaatkan dan diutilisasikan secara optimal. Di sini yang diharapkan kita bisa ada dialog yang sifatnya berkelanjutan dan juga pada akhirnya nanti dari dialog tersebut ada peningkatan di sisi kinerja pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dan pada akhirnya kita bisa melihat adanya keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di daerah. Jadi tidak hanya begitu kita bicara pengelolaan keuangan daerah, kita tidak hanya melihat pemerintah daerah saja yang sibuk di sana, tapi kita juga bisa melihat bahwa teman-teman dari universitas, para akademisi terlibat, teman-teman dari LSM juga terlibat, dan masyarakat secara luas juga terinformasi tentang pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Nah, sekarang sejak dari tahun 2004 sampai 2012 di kawasan timur Indonesia kita telah melakukannya di 8 provinsi. Ada beberapa dampak utama yang bisa saya sebutkan di sini. Mungkin yang paling terakhir di sini ada dari Sulawesi Utara tentang bagaimana Sulawesi Utara berusaha untuk memotong belanja perjalanan dinas pemerintah provinsinya. Di tahun 2011 kalau nggak salah mereka memotong sekitar 20% dari tahun sebelumnya dan di tahun 2012 kalau nggak salah 2012 memotong 20% dari belanja perjalanan dinas di tahun 2011 dan untuk tahun 2013 diharapkan lebih jauh lagi 20% lagi dipotong dari yang sudah dipotong di 20% itu. Jadi ada 40% pemotongan. Selain itu di Jawa Timur, mohon maaf ini mungkin di luar kawasan timur Indonesia tapi at least ada timurnya sedikit. Mereka juga tantangan utama di sana adalah pembangunan infrastrukturnya. Walaupun mereka perekonomiannya cukup besar, kebutuhan untuk infrastruktur untuk mendukung kegiatan perekonomiannya juga sangat besar, tapi yang disayangkan kualitasnya itu bervariasi. Sebagian besar malah kualitasnya masih kurang. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mereka menyisihkan sebagian dari belanja provinsinya untuk dibagikan kepada kabupaten kota untuk memberi insentif belanja infrastruktur tambahan. Dengan harapan dengan adanya insentif ini pemerintah kabupaten saja di Jawa Timur akan ikut menyisihkan sebagian lebih banyak anggaran untuk infrastruktur. Di Gorontalo saya melihat ada beberapa perwakilan di sini, misalnya Pak Arianto juga, peningkatan porsi belanja pendidikan yang cukup signifikan di pemerintah provinsi. Dan di Papua ini adalah dampak mungkin yang bisa cukup awal adalah perbaikan struktur belanja yang tadinya piramida terbalik diusahakan jadi baik lagi, jadi lebih besar dimanfaatkan untuk masyarakat pelayanan service, basic services. Dan juga yang lebih jauh lagi adalah teman-teman dari Universitas Cendrawasih, mereka mendapat kerjasama yang diberikan langsung oleh pemerintah provinsi dan juga Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas di pengelolaan keuangan daerah. Nah, walaupun ini terjadi dengan sendirinya, tapi saya coba klaim lah di sini sedikit, ada peran PIX di sini. Nah, dari sisi ini apa saja sih sebenarnya yang menjadi harapan kita dari kegiatan ini? Harapan yang pertama adalah kita ingin adanya sustainability, berkesinambungan. Jadi kita ingin melanjutkan dasar-dasar yang ada. Walaupun ini sifatnya memang sebagai program yang pada suatu saat nanti pasti ada akhirnya, tapi kita ingin dari awal melanjutkan kegiatan ini bisa di pick up atau mungkin juga bisa dilanjutkan oleh pihak-pihak yang memang sudah terlibat. Misalnya teman-teman dari universitas kalau bisa dan memang perlu, mereka bisa melakukan analisis ini sifatnya lebih independen, melakukan sendiri walaupun tidak ada permintaan dari kami. Dan pemerintah daerah sendiri, mereka melihat ada pentingnya kegiatan ini bisa meminta langsung kepada universitas untuk melakukan analisisnya. Nah, dan yang lebih penting di sini adalah ada dialog yang berkesinambungan yang bisa berjalan terus. Nah, yang kedua, kita juga kegiatan ini kita berusaha untuk bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan lain dan juga dari
kerjasama ini telah muncul beberapa inisiatif, baik yang contoh-contoh di sini adalah inisiatif-inisiatif yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pitch di berbagai provinsi. Contoh yang pertama adalah Pusat Data Keuangan Daerah. Ini kita sekarang sedang rintis di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan juga di Papua. Ini di Jawa Timur khususnya pemerintah provinsi mereka mengembangkan suatu lab keuangan daerah. Jadi intinya adalah yang diinginkan setiap pegawai negeri yang bekerja di provinsi pada tingkat provinsi dan nantinya pada tingkat kabupaten kota juga di Jawa Timur, mereka harus melalui pelatihan di lab ini. Jadi di sini kita melakukan dukungan teknis untuk pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengadakan lab keuangan daerah ini. Dan yang ketiga adalah ini salah satu permintaan yang baru datang kepada tim pitch adalah, dan ini kita sangat menerima dengan gembira karena di sini pemerintah kota Tomohon mereka meminta untuk pelaksanaan pitch dan bekerja sama dengan Universitas Samratulangi tanpa ada keterlibatan Bank Dunia di sini, keterlibatan Bank Dunia atau donor lain. Jadi ini sifatnya independen dengan biaya pemerintah kota sendiri. Nah, selain itu kita juga kita berusaha untuk membuat kegiatan ini menjadi suatu kegiatan yang relevan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini dalam konteks pengelolaan keuangan daerah kita berusaha untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya tentang evaluasi kinerja keuangan daerah dan juga membantu dalam pengembangan kapasitas internal Kementerian Dalam Negeri terkait PKD ini. Dan juga tentang inisiatif-inisiatif lain, program-program lain terkait MP3EI, MP3KI, rencana aksi nasional dan daerah tentang gas rumah kaca dan lain sebagainya. Dari lembaga lainnya kita berusaha untuk bekerja sama. Di sini kita bisa melihat bekerja sama juga dengan AusAid, dengan pihak dari SIDA, Kanada, dan mungkin salah satu yang sedang kita rintis sekarang adalah melakukan suatu diagnostik perekonomian Pulau Sulawesi. Jadi kita coba melihat suatu unit atau satu kesatuan wilayah Sulawesi dan bagaimana tantangan dan juga potensinya dalam pertumbuhan ekonominya. Dan yang di sini yang terakhir kita juga berusaha bekerjasama dengan pihak dari Jawa Post Group untuk memberi input dan juga mendukung dalam hal otonomi award-nya. Nah, selama ini memang yang kita lakukan dari kegiatan ini adalah mendukung pemerintah daerah, khususnya provinsi dan kabupaten kota, bagaimana bisa dalam hal upward accountability-nya. Jadi bagaimana akuntabilitas mereka kepada dalam melakukan pelaporan dan lain sebagainya. Di sini contoh misalnya dalam laporan pitch ini bisa sebagai input untuk LKPD dan juga bisa untuk laporan dari pemeriksaan BPK dan lain sebagainya. Tapi ini apa yang selama ini kita lakukan. Ada beberapa hal yang masih merupakan tantangan utama yang kita lihat sekarang. Ini tahun 2012, tantangan utamanya adalah kita ingin mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu adalah urusan semua orang. Bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan universitas dan orang-orang yang memang tertarik di hal itu. Tapi masyarakat juga. Kenapa? Karena mereka adalah stakeholder utama dari pengelolaan keuangan daerah ini. Mereka yang nantinya akan menerima manfaat dari anggaran yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dari akuntabilitas ke bawah, jadi lebih ke arah para masyarakatnya, bagaimana kita bisa mendukung pemerintah daerah dalam bertanggung jawab atas kinerja pelayanan publiknya untuk masyarakat. Dan ini ada beberapa inisiatif yang mungkin masih berjalan, sedang kita rintis juga. Yang pertama adalah yang kita harapkan teman-teman dari akademisi dari universitas bisa melihat pentingnya kegiatan serupa
Kita nggak peduli brandnya mau pitch, mau kegiatan apa, tapi intinya adalah mereka bisa melakukan analisis yang serupa untuk melihat kinerja dari anggaran pemerintah daerah. Yang kedua tentang survei PKD itu adalah melihat dari sisi kapasitas pengelolaan keuangan daerahnya. Ini ada beberapa metodologi sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur kapasitas keuangan daerahnya, pengelolaan keuangan daerahnya. Di sisi media, kita berusaha untuk bekerja sama dengan media. Beberapa inisiatif yang kita rintis sekarang adalah berusaha untuk melakukan diskusi-diskusi informal dengan teman-teman media. Kita ingin, begitu kita bicara tentang keuangan daerah, khususnya dalam konteks media, keuangan daerah itu beritanya tidak melulu tentang korupsi. Banyak aspek dari keuangan daerah yang masih bisa digali. Dan yang terakhir, mungkin ini, mohon maaf, kok jadi lembaga kemasyarakatan, kayaknya agak salah ini. Ini harusnya kita ingin mengembangkan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, CSO, atau apa aja istilahnya, Ornop. Bagaimana kita bisa sama-sama menganalisis anggaran tersebut dalam melakukan advokasinya dan bisa melihatnya sebagai suatu dari perspektif yang lebih luas. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya kue itu dipotong, pembagiannya seperti apa, dan apa opportunity cost atau kesempatan yang hilang apabila suatu pemerintah melakukan prioritasi terhadap unsur-unsur atau kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, ini yang kita sekarang coba kembangkan. Ini masih merupakan tantangan bagi tim kami. Tapi ada satu hal yang kita sangat membutuhkan bantuan dari Bapak, Ibu sekalian, khususnya untuk sama-sama melihat kepentingan dari pengelolaan keuangan daerah ini. Kita ingin agar ada suatu dialog yang terus berjalan, yang pada akhirnya nanti bisa menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Pada akhirnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai penutup. Terus terang, untuk kegiatan ini kita sebut namanya PEACH, Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization, atau analisis keuangan publik dan harmonisasi kapasitas. Terus terang, PEACH bukan program pertama yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan saya yakin juga bukan satu-satunya. Banyak kegiatan-kegiatan serupa yang mungkin dilakukan oleh teman-teman dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, teman-teman di universitas, teman-teman di donor lain yang melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah dari berbagai inisiatif-inisiatif ini, alangkah baiknya memang kalau misalnya bisa saling berkolaborasi, saling mendukung, sehingga pada akhirnya kita bisa dialog tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik ini bisa terus berjalan, bisa sustainable, dan pada akhirnya kita bisa mencapai suatu critical mass atau suatu skala ekonomis tertentu yang bisa mendorong adanya pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Mungkin itu penutup saya.